Jogja bukan hanya terdiri dari kenangan, angkringan, dan rindu, tapi juga menyimpan kisah mistis yang melampaui batas nalar pemahaman manusia. Berdasarkan yang dikutip oleh Mojok, ini adalah beberapa kisah mistis yang terkenal di Jogja bagian selatan, Jogja bagian tengah, dan Jogja bagian utara. Cerita mistis yang pertama ada di wilayah Jogja bagian selatan, lebih tepatnya di Terminal Giwangan. Ternyata di Terminal Giwangan ini juga banyak menyimpan misteri yang gak bakal cukup kalau dibahas di sini. Banyak kejadian mistis yang dialami oleh pekerja di dalam Terminal Giwangan maupun masyarakat sekitar. Di sana juga terdapat makam Kiai Gunamrica yang tidak ikut digusur ketika pembangunan awal Terminal Giwangan. Dan pembangunan terminal ini berlangsung sejak 2001. Selain terkendala makam, juga permasalahan warga setempat yang mempersoalkan uang kompensasi buat pembebasan. Banyak kejadian mistis di sekitar terminal, kata salah seorang pekerja di Terminal Giwangan. Menurut keterangannya, cerita yang beredar dari mulut ke mulut ini dulunya ada seorang yang kencing di dekat makam. Besoknya burung si orang ini membesar dan meninggoy seketika. Selain itu, adanya penampakan sosok perempuan berambut panjang yang suka menampakkan diri di terminal, atau biasa yang disebut kuntilanak. Perempuan itu disinyalir sudah ada sebelum berdirinya Terminal Giwangan. Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Si narasumber ini lagi ngurus bus malam yang lagi beroperasi. Ia lagi duduk di ruko miliknya di Blok D lantai 2. Nah, pas lagi ngitung uang, tiba-tiba ia mencium bau wangi yang menyengat. Dan gak lama kemudian muncul sosok cewek bertubuh tinggi dan rambutnya panjang. Mau kemana mbak? Jakarta, kata si narasumber. Tapi si cewek ini diem aja. Dia jalan terus ke arah selatan ngelewatin agen demi agen. Nah, karena tahu kalau di situ jalan buntu, si narasumber ini berniat mau ngasih tahu ke cewek itu. Katanya kasihan kalau kesasar. Tapi pas nyampe jalan buntu, tiba-tiba si cewek itu nembus tembok. Dan si narasumber pun yang ngeliat itu langsung lari ketakutan. Kisah mistis di Jogja bagian tengah ini ada di Benteng Fradebuk. Benteng yang dibangun pada tahun 1787 dan berada di Jalan Malioboro ini emang terkenal dengan banyak makhluk tak kasat mata. Tak jarang wisata yang datang ketika pulang selain membawa kenangan juga membawa kisah-kisah mistis yang mereka alami. Acap kali kisah yang dibagian adalah mendengar suara teriakan minta tolong hingga suara serdadu. Namun apa yang dialami oleh narasumber ini agak berbeda. 2018 yang lalu, sebut aja namanya Mei. Ia berharap bahwa Adi pacarnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke benteng itu. Saat itu, Benteng Fradebuk tengah mengalami renovasi di berbagai titik. Jadi kondisi di atas jam 10 pada saat itu lumayan sepi. Mereka saling bergandengan tangan mengitari kompleks museum dan melihat beberapa diorama ketika zaman kemerdekaan. Tiba-tiba Mei merasakan pusing yang begitu melilit di kepala bagian belakang. Adi dengan sigap pergi untuk membeli beberapa minuman dan makanan di kantin. Mei kemudian duduk di taman tengah dan terus memegangi kepalanya yang rasanya kian berat. Seperti ada yang duduk di leher belakang dan menarik-narik kepalanya. Ketika pusing terus menggelayuti kepalanya si Mei, ia lantas mendengar suara-suara riuh dari arah depan. Awalnya dia kira itu pacarnya, tapi ternyata bukan. Ia melihat kondisi di depan tempat ia duduk bukan Adi, pun bukan penjaga museum yang ia temui, melainkan orang-orang berpakaian aneh yang berlalu lalang di hadapannya. Mereka jalan dengan cepat. Ada yang ke arah timur, ada yang ke arah barat. Semuanya jalan dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Pakaian yang dipakai pun aneh, seperti zaman Belanda. Bahkan anak-anak ada yang melompat-lompat, namun wajahnya datar, kata Mei. Tak lama setelah itu, Mei menangis. Ia tak tahu sebabnya lantaran tangisan itu terjadi dengan sendirinya. Mei seperti melihat tragedi, karena setelah orang-orang yang berpakaian Belanda itu hilang dan pergi, yang datang berikutnya adalah orang-orang berpakaian compang-camping. Kejadian itu membuat Mei makin lemas, dan pasca kejadian itu, Adi diputusin sama Mei karena di bawah pengaruh kerasukan demit. Kisah mistis selanjutnya di Jogja bagian utara, Bumi Perkemahan. Kuntilanak kembar penjilat pembalut. Saat itu abu turun dengan indah ketika sore berangsur pudar di lereng Gunung Merapi. Di sebuah bumi perkemahan yang namanya nggak bisa disebutkan, namun dengan ciri jumlah kamar mandinya ganjil. Sekitar tahun 2016 yang lalu, angin pating sembribit seakan mengatakan bahwa cangkringan malam ini sedang dingin-dinginnya. Awalnya Danu ngerasa nggak ada yang aneh. Peserta dan panitia perkemahan berangsur keluar untuk agenda jelajah malam. Danu bergegas mengambil senter guna berkeliling bumi perkemahan yang luasnya hampir 1 hektar ini. Ketika baru jalan 2 langkah, kaki Danu membentur patok milik peserta.
Si Danu pun miso-miso. Lantas ia pun langsung memegang mulutnya agar diam, agar pisuan demi pisuan lainnya nggak mengalir dengan deras. Setelah dicek, ternyata kuku milik kakinya Danu itu cuil karena menyandung batok. Ia pun langsung membuntel jempolnya pakai kain kasa. Setelah miso-miso tadi, lantas ia ingat kata-kata pembinanya. Penunggu bumi perkemahan ini katanya mudah tersinggung. Dulu, pembina Danu pernah berkata bahwa ada semacam benteng gaib yang melindungi keseimbangan dua dunia di bumi perkemahan itu. Semua kesombongan Danu luntur malam itu. Ia yang hobi misuh dan berbicara lantang menjadi diam selama memutari bumi perkemahan. Danu memang mengecek malam itu, tapi pikirannya berkelana kemana-mana. Perasaannya makin gak karuan kala mendekati kamar mandi perempuan. Karena di belakang kamar mandi itu ada semacam bunker tua di tengah kebun bambu. Langkah demi langkah dilewati. Malam terasa sangat gelap. Abu-abu Merapi terlihat berterbangan saat senternya menyoroti ke atas. Danu hanya bisa menelan ludah dan mengingat perkataan kawan-kawannya. Merapi tak pernah ingkar janji. Lantas ia membuka kamar mandi satu persatu. Kamar mandi pertama aman, kedua aman, ketiga aman, keempat aman, dan kelima. Di titik itu, si Danu ini mulai merasa ada sesuatu yang gak beres. Lehernya pating semriwing seperti sedang ditamu-tamu. Gojek-gajek mau buka pintu atau enggak. Tiba-tiba kuku kaki Danu kembali berdenyut. Ia melihat ke bawah. Kain kasa yang memeluk luka itu tengah dikerubungi semut dan tanah lempung. Ketika Danu hendak membersihkan kain kasa tersebut, pintu kamar mandi kelima bagian paling pojok dengan pintu paling reot terbuka. Danu merinding. Danu segera arahkan senter ke bagian dalam. Tiba-tiba Danu teriak. Danu melihat dua sosok kuntilanak sedang membawa pembalut penuh sirup merah yang menetes-netes. Mereka sedang menciumi, menjilati dengan nikmat. Wajah dua kuntilanak itu pucat, rambutnya panjang, matanya putih blas, gak ada hitamnya sama sekali. Sementara sirup merah itu mengotori pakaian mereka yang putih kusam. Danu misuh lagi. Gak ada ceritanya manusia badok pembalut seperti sedang nyusrup jangan gori. Begitu kata Danu. Ia lantas pingsan begitu melihat dua kuntilanak itu di kamar mandi. Kegiatan perkemahan SMA itu menjadi penuh dengan cerita horor yang gak berkesudahan dari angkatan satu ke angkatan yang lain. Danu yang kini menjadi salah satu pembina di salah satu SMP di Bantul itu lantas mengatakan, dimanapun berada, di dunia manapun itu, kebersihan tubuh dan menghargai penduduk asli emang harus ditegakkan. Entah kepada penduduk manusia pada umumnya atau sebangsa jin dan penunggu yang memiliki kekuatan tertentu. Menurut penuturan Danu, kisah itu hanya salah satu dari sekian banyak fragmen kisah menyeramkan lainnya di bumi perkemahan tersebut. Hingga saat ini, pasti ada satu atau dua peserta yang kesurupan tiap kali kami mengadakan kegiatan perkemahan di sana. Dan hal tersebut selalu terbawa sampai ke sekolah-sekolah mereka.